Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan menjahit kemeja lengkap ya. Kita siapkan dulu untuk bagian depannya. Ini adalah bagian depan kemeja yang sudah kita potong. Kita siapkan dulu untuk bagian kanan ya teman-teman ya. Lalu ini list yang sudah pernah kita potong sebelumnya. Kita ukur dulu teman-teman, karena ini tidak dibuat pola, maka kita ukur dulu berapa listnya. Ya kira-kira 6 cm ya teman-teman, untuk membuat list depan kemeja ini. Nah, list ini fungsinya untuk sanggahan kancing ya teman-teman. Dan cara menjahitnya untuk bagian kanan adalah kita mulai dari bagian bawah ya teman-teman, seperti ini. Bagian bawah kita paskan, ini dilipat dua dulu ya teman-teman. Untuk listnya dilipat dua dulu, lalu kita satukan dengan bagian depan kemeja yang sebelah kanan, lalu kita kunci jahitannya seperti ini. Oke, bagian sini hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai melintir ya teman-teman. Nah, kita bantu untuk bagian depannya, kita bantu untuk ditarik teman-teman. Yang ini kita pegang, kita satukan, lalu kita tarik dengan tangan kiri seperti ini, supaya antara tarikan depan dan belakang itu jadi seimbang ya teman-teman. Pelan-pelan. Dan untuk bagian atas kemejanya ini harus ada lebihnya teman-teman, karena nanti ada lengkungan untuk leher, jadi tidak putus teman-teman ya. Oke, sudah. Lalu kita lipat. Setelah dilipat, lalu kita stick teman-teman, jahit stick seperti ini. Oke, stikannya kecil aja ya dan seperti ini. Terus kecil ya. Lalu kita jahit bagian bawahnya supaya tidak lari. Kita putar lagi teman-teman seperti ini. Jahit lagi untuk sisi sebelah tengahnya ya, seperti ini. Dirapikan ya teman-teman, karena kadang ada bekas serat-serat kain yang keluar, jadi kita gunting dulu. Oke, pelan-pelan kita tarik, kita bantu dengan tangan sebelah kiri teman-teman, seperti ini, supaya tidak melinting ya. Jadi kalau melinting itu nanti hasilnya kurang bagus ya, seperti ini. Oke, sudah beres teman-teman, sudah jadi. Kita kunci dulu di sini bagian lehernya. Yup. Nah, bagian leher ini kan ada lebihnya, kita gunting, kita rapikan. Oke, ini untuk bagian sebelah kanan teman-teman. Lalu kita akan lanjut untuk bagian sebelah kiri ya. Oke, untuk sebelah kiri kita mulai jahitan dari atas ya teman-teman, dari atas, dari bagian lehernya. Sebelumnya kita ukur dulu, kita paskan seperti ini. Untuk bagian lehernya harus ada lebih teman-teman. Yap, seperti ini. Jadi perbedaannya kalau misalkan bagian yang sebelah kiri ini jahitnya mulainya dari atas teman-teman, untuk bagian kanan nanti mulainya dari bawah bagian depan kemeja ini. Ditarik, agak ditarik sedikit teman-teman supaya rata ya. Dipaskan. Sekali lagi teman-teman, nih harus hati-hati karena emang bahannya kan agak sedikit licin ya, jadi harus hati-hati, jangan sampai melinting. Nah, setelah itu kita balik teman-teman.
ya, seperti ini caranya. Kita lipat seperti ini, lalu untuk bagian sisinya kita stick kecil aja ya teman-teman ya, stick kecil. Di sini juga harus hati-hati juga, dibantu dengan tangan yang kiri. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula pakai jarum, teman-teman dipakai jarum, pakai jarum pentul ya untuk pentul ya teman-teman. Kalau sudah ahli ya boleh seperti ini. Kalau sudah bisa, seperti biasa kita kunci, kita gunting dulu, lalu kita jahit lagi bagian sisi sebelah. Nah yang ini kita jahit. Yap. Kita ambil dulu beberapa senti teman-teman untuk ke depan. Nah untuk kita ambil, terus ini jangan sampai ngembung ya teman-teman, jangan sampai ngembung, jadi harus diratakan dulu antara sisi dengan sisi yang lainnya. Nah seperti ini kita rapikan juga, soalnya di dalamnya ini ada bekas-bekas serat ya, ada serat-serat yang keluar, kita gunting dulu, rapikan. Kalau nongol ke luar jelek teman-teman ya. Nah ini termasuk cara yang sederhana untuk membuat tempat kancing kemeja teman-teman. Nanti akan saya buat tutorial yang lainnya tentang kancing kemeja, tentang apa namanya, kerah, tangan. Nanti ada jenis-jenis yang lain ya teman-teman, nanti saya buatkan videonya. Nah untuk yang ini saya buat seperti ini ya, sederhana saja, tidak menggunakan kain keras atau apa gitu. Ini hanya mengandalkan lapisan kain saja teman-teman. Oke, sudah jadi. Untuk bagian kiri, untuk bagian kanannya sudah jadi. Sekarang kita coba untuk samakan ya teman-teman antara bagian kiri dan kanannya. Nah, kita ratakan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di tengah ini nanti untuk kancing teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan buat untuk bagian sakunya teman-teman ya. Sakunya ini kita seperti yang sudah kita desain sebelumnya. Kita buat saku dengan model lipat keluar lalu di list teman-teman, ada list warna hitamnya seperti ini. Ini hanya untuk penghias saja teman-teman. Teman-teman kalau mau bikin yang polos aja, untuk apa, untuk pemula tidak apa-apa ya, bisa tinggal dilipat saja. Nah kalau ini saya menggunakan list teman-teman. Listnya ini lebarnya ini sekitar 2,5 cm teman-teman, lalu dibagi dua, dilipat, lalu dijahit seperti ini ya. Jahit pelan-pelan, yup, seperti ini. Oke, sudah jadi, lalu kita lipat keluar teman-teman. Nah seperti ini ya, kita lipat. Lipatannya kira-kira 3,5 cm ya teman-teman. Paling besar 3,5 cm, paling kecil ya 2,5 cm teman-teman. Lalu kita stick di bagian sininya, kita jahit kecil untuk bagian sambungan antara kain yang coklat dan kain yang warna hitam seperti ini. Sini juga hati-hati teman-teman ya, jadi jangan sampai ngelinting ya, sampai melintir maksud saya, melintir ya, seperti itu. Nah sudah bagus hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah ini untuk aksen saku ya, agar tidak monoton gitu ya, modelnya ada gitu, untuk pemanis. Oke, untuk bagian saku depan, bagian kirinya sudah mantap ya teman-teman ya, sudah mantap. Oke, sekarang kita akan menjahit bagian
tangan teman-teman. Kemeja yang kita buat ini tangan pendek ya. Nanti untuk tangan panjangnya saya akan buat ya teman-teman. Untuk tangan panjangnya nanti ada video yang lainnya. Tangannya juga menggunakan list teman-teman. Wah, habis. Oke. Seperti ini. Nah, listnya ini kira-kira adalah 4 cm teman-teman. Lalu nanti kita bagi dua ya. 4 cm lalu kita bagi dua, kita lipat. Ini kita rapikan dulu ya teman-teman, karena ada potongan-potongan yang kurang lurus. Menjahit itu kadang memang harus rajin teman-teman ya. Kalau ada yang kurang-kurang lurus ya harus digunting lagi itu. Oke, kita mulai jahit. Perhatikan caranya teman-teman. Ininya dilipat lalu dijahit, disamakan antara sisi ya, disamakan seperti ini teman-teman caranya, diperhatikan. Lalu dijahit. Untuk jahitan kampo ini 1 cm teman-teman ya, jangan gede-gede. Oke, pelan-pelan. Untuk jahitan menumpuk seperti ini teman-teman harus menggunakan tangan sebelah kiri untuk menarik di bagian depannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini dipegang pelan-pelan. Nah, untuk bagian ujungnya tidak ditarik tidak apa-apa ya. Oke, seperti ini. Yap, kita rapikan, kita potong. Lalu kita akan lipat teman-teman. Kita akan lipat seperti ini. Lalu nanti kita akan stick ya teman-teman. Nah, dijahitnya ini nanti stikannya di bagian sambungan antara kain yang warna hitam dan kain warna yang coklat atau coklat muda ini teman-teman ya, lebih ke krem sih sebenarnya. Nah, untuk ukuran lipatannya 4 cm teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman, kalau misalkan agak sulit untuk menjahit seperti ini caranya, teman-teman bisa menggunakan jarum pentul ya sebagai alat bantu agar tidak menggeser, atau nantinya ujung antara ujung dengan ujung yang lainnya itu jadi besar sebelah gitu teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Yep. Oke, sudah jadi untuk tangan sebelah kiri teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti kantong yang tadi ya teman-teman ya. Jadi di dalamnya tidak terlihat sambungan operasan atau sambungan lipatan. Kita jahit lagi untuk sebelah kirinya teman-teman. Untuk caranya sama ya seperti yang tadi pertama saya jahit teman-teman. Teman-teman tinggal perhatikan saja, ini pengulangan. Sengaja saya tidak skip videonya, saya tidak potong karena memang supaya lengkap ya teman-teman, bisa lebih jelas gitu. Ya, terus seperti ini. Lalu kita potong ya, kita rapikan, dilipat lagi seperti cara yang tadi kita pernah buat, kita sudah buat. Nah, untuk lipatannya sama teman-teman, 4 cm. Ini sengaja saya buat kemeja yang agak punya model ya teman-teman. Dia modelnya agak ke Korea-Koreaan ya. Maksudnya agar sedikit berbeda saja ya teman-teman. Jadi untuk basic pola sih sama seperti itu. Cuman mau saya buat sedikit model. Ada aksen list-listnya, lalu dengan kantong yang agak bisa dibilang sedikit ekstrim ya. Tapi ya ini hanya sebuah karya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreativitas yang lain ya, sekreatif mungkin, bisa membuat yang lain, tidak mesti sama dengan saya.
Oke teman-teman, sudah jadi untuk bagian tangannya ya, kiri dan kanan. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nanti kita tinggal pasang. Oke, kita simpan dulu teman-teman untuk komponen yang sudah jadi. Lalu kita akan gosok teman-teman. Ini pola kantongnya ya teman-teman, pola apa namanya, tutup kantong yang kemarin kita buat ya. Kita potong di kain keras teman-teman seperti ini. Pola yang tadi kita cetak di kain keras, lalu kita gosok, tempelkan ke kain. Buat teman-teman yang belum melihat cara bikin tutup kantong atau tutup sakonya, boleh dilihat di video saya yang lain ya teman-teman. Satu paket dengan polanya teman-teman, pola untuk seluruh kemejanya ya. Karena untuk kantong yang sebelah kanan ini ada dua tutup ya, dua tutup kantong ya teman-teman. Modelnya memang seperti itu. Jadi kita buat dua. Nah, seperti ini. Kita gosok dulu. Yap. Oke, untuk kain keras ini biasanya memang sudah ada lemnya teman-teman. Cari yang sudah ada lemnya. Ada kain keras yang tidak ada lemnya. Oke, sekarang kita akan jahit. Bagaimana cara jahitnya? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah list yang kita buat untuk tutup kantong teman-teman, pinggiran tutup kantong. Oke, kita bagi dua dulu seperti ini. Ini kainnya dipotongnya serong ya teman-teman. Jadi dipotong miring supaya dia bisa agak ditarik, bisa apa namanya, elastis. Karena ini kain katun. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mulai jahit. Ini kita gunting dulu ya, gunting pas dengan kain kerasnya teman-teman. Oke, digunting pas ya teman-teman ya, seperti ini ya, gunting pas. Iya, oke. Nah, lalu bagaimana cara jahitnya? Nah, begini teman-teman. Jadi kita tumpuk antara, untuk listnya di bagian bawah ya teman-teman. Lalu untuk kantongnya, tutup kantongnya di bagian atas. Kita jahit, kita satukan seperti ini, kira-kira setengah sentimeter aja ya teman-teman. Nah, lalu kita tarik teman-teman, kita ikuti lurusan listnya teman-teman, seperti ini lurusan listnya. Nah, seperti ini. Terus jadi yang dibelokkan ini tutup kantongnya aja ya teman-teman. Kalau untuk listnya tidak usah, kita pegang saja, kita sedikit paksa teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Yap. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan stick teman-teman, jahit stick ya. Nah ya, bagian sini kita akan stick teman-teman. Nah, ini dia, saya kasih tunjuk ya, saya tunjukkan bagian situnya kita stick. Oke, kita akan mulai stick. Buat teman-teman kalau misalkan terlalu susah atau ribet untuk membuat yang ini ya teman-teman, untuk membuat kantong model seperti ini, teman-teman bisa berkreativitas sendiri ya, berkreasi sendiri ya maksud saya. Jadi teman-teman kalau ribet bikin yang seperti ini ya teman-teman bikin yang biasa saja. Untuk kantong satu saya juga apa-apa, yang penting polanya dan apa namanya, untuk jahitnya bisa ya teman-teman, sudah bisa. Oke, nah seperti ini kita stick pelan-pelan supaya rapi. Oke, sudah disetik teman-teman.
hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu gini, kita rapatkan dulu ya, ini penting. Lalu setelah itu kita pasang untuk bagian lapisan belakangnya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk bagian belakang ini kita jahit mengikuti kain keras yang putihnya ya teman-teman, mengikuti pola kain kerasnya ya, seperti ini. Jadi jahitnya itu di sini teman-teman, jahitnya pas ke, tapi gini loh maksud saya, jahitnya pas di bagian kain kerasnya, tapi tidak mengenai kain keras. Jadi pas di sisi kain kerasnya, tapi tidak mengenai kain keras. Oke, seperti ini. Ini menjahit ini harus telaten dan hati-hati teman-teman ya, untuk membuat sesuatu yang punya model dan seni yang tinggi, kita harus mau harus mau berkreasi ya teman-teman, dan menjahitnya juga harus hati-hati. Oke, sudah. Oh, ternyata habis teman-teman. Oke, sudah diisi lagi untuk skocinya. Yap, kita teruskan. Oke. Iya. Lalu kita rapikan ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Oke, sudah rapi teman-teman. Sekarang kita balik. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, dibalik. Lalu kita rapikan. Yap. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi pinggirannya itu ada hitamnya ya teman-teman, dan hasilnya juga rapi. Oke, kita akan buat satu lagi ya teman-teman ya. Kita buat satu lagi karena memang ada dua, bagian atas dan bawah. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya teman-teman ya. Ya, di subscribe dulu biar nanti tahu video-video saya selanjutnya teman-teman. Ini kita rapikan dulu teman-teman. Oke, untuk bagian atas ini sisakan 1 cm saja teman-teman. Ya, sekarang kita mulai jahit. Ini sengaja tidak skip ya untuk bagian sini teman-teman, karena memang butuh pengulangan dan tidak mungkin, rasanya ya hampir tidak mungkin akan langsung tahu dan mengerti untuk membuat kantong seperti ini, tutup kantong seperti ini, kalau cuma sekali untuk melihat videonya teman-teman. Jadi teman-teman harus mau sabar dan berulang-ulang praktek ya teman-teman. Setelah ditonton teman-teman boleh ya kalau mau download, silahkan pelajari di rumah. Oke, tidak apa-apa teman-teman, yang penting ditonton dulu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita agak tarik paksa teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kainnya kan bentuknya dia listnya serong teman-teman ya. Sekarang kita rapikan teman-teman ya, kita gunting dulu. Oke, sudah jadi yang untuk bagian bawah teman-teman. Lalu kita stick dulu ya, stick dulu seperti ini. Nah, itu dia, nanti kita stick teman-teman. Iya
Ya teman-teman, komen aja di bawah ya apa yang kurang jelas, nanti saya akan buat video untuk menjelaskan teman-teman. Nah, karena ini hanya kilasan aja ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalau misalnya teman-teman mengerti ya saya bersyukur, tapi kalau misalkan kurang mengerti untuk bagian sini silahkan teman-teman komen di bawah ya. Nanti saya akan buatkan video yang lebih jelasnya gitu untuk bagian ini. Ini karena ini bagiannya agak rumit teman-teman, bagian yang sedikit rumit ya. Terus pelan-pelan, hati-hati. Oke, kain yang sebelah kain yang hitamnya ini harus dilebarkan teman-teman, dijahitnya pelan-pelan ya. Oke, seperti ini. Iya. Oke, sudah di stick seperti ini. Lalu kita tempelkan ke lapisannya teman-teman, lalu kita jahit ya seperti ini, pelan-pelan. Jarumnya dipaskan pas di pinggiran di sisi kain keras teman-teman ya, tapi kain kerasnya jangan sampai terjahit teman-teman, kira-kira diberi jarak 1 mili teman-teman ya, supaya nanti hasilnya tidak tegang. Nah ini dibantu dengan tangan ini teman-teman, harus hati-hati. Oke, jahitnya mengikuti pola kain kerasnya teman-teman ya. Ya, kain kerasnya jangan sampai kejahit. Beri jarak 1 mili teman-teman dari jarum. Oke. Ya, untuk yang ahli sekalipun memang harus pelan-pelan teman-teman kalau membuat kantong seperti ini, karena hasilnya nanti tidak maksimal kalau terlalu buru-buru ya. Oke, sudah jadi. Lalu kita rapikan, kita gunting. Kita gunting seperti ini, rapikan teman-teman. Yep. Ya sudah jadi, kita balik teman-teman. Apakah hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman, sangat menawan ya, cantik sekali. Oke. Nah ini untuk bagian atasnya, nanti kantongnya seperti ini ya tutupnya teman-teman, atas dan bawah. Sakunya nanti ada di bagian tengah. Oke, sekarang kita akan rapikan teman-teman. Komponen yang sudah jadi kita akan gosok satu persatu ya. Oke. Lalu kita akan gosok kantongnya dengan menggunakan cetakan. Nah ini pola yang sudah kita buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu bikin polanya, silahkan cek video saya yang lain ya teman-teman ya. Kita pakai keramik ya teman-teman untuk merapikan. Lalu kita timpa setelah kita gosok, seperti ini caranya, agar lebih ngeflek rata teman-teman, jadi dia benar-benar menekuk. Nah seperti ini ya, lurus teman-teman ya, rapi. Oke, kita rapikan, kita gosok lagi bagian listnya seperti ini supaya benar-benar rapi teman-teman ya. Sengaja untuk tidak saya cepetin, tidak saya skip, karena memang supaya teman-teman bisa lebih detail ya, lebih tahu. Nah ini saya baru cepetin karena untuk pengulangan. Oke, seperti ini. Nah sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan gosok bagian kantongnya, kantong utama teman-teman. Ini saku yang utama ya, untuk sebelah kiri. Nah, ini kita lebihkan ya, sekitar setengah sentimeter. Lalu begini cara cetak kantong di atas pola teman-teman. Polanya ditaruh di atas, lalu kita ikuti sesuai dengan bentuk polanya. Kita gosok lagi seperti ini,
dibantu dengan keramik. Kita ikuti bentuk polanya seperti ini. Nah, gosok di sini gampang-gampang susah teman-teman ya. Yap, seperti ini. Oke. Yap, sudah jadi teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Lalu kita gosok untuk saku bagian ini saku bagian yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Ini sakunya kecil teman-teman ya, unik ya. Ini untuk bagian dalamnya seperti ini. Nanti dia ditaruh di tengah sakunya, lalu ditutup dengan tutup saku yang atas, lalu di bawah juga. Jadi nanti dia dijepit di bagian tengah teman-teman. Ini kita rapikan lagi ya. Kita pakai keramik. Keramik ini fungsinya buat mendinginkan ya teman-teman, supaya dia dingin, lalu nanti hasilnya juga lebih bagus gosokannya. Oke, sudah jadi semua. Yang ini kita rapikan lagi seperti ini. Kita lipat pinggirannya. Iya. Nah, sebelah sini kita lipat juga ya teman-teman, tapi lipat satu saja ya. Nah, ini untuk jahitan nanti. Yap. Oke, sudah jadi teman-teman, semuanya lengkap. Jadi kita tinggal pasang. Nah, nanti cara pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, itulah model zaman sekarang lah ya kemejanya teman-teman ya. Oke, sekarang tangannya kita rapikan, kita gosok dulu ya. Kenapa sih tidak digosok sekalian kalau udah jadi? Ya sebenarnya bisa seperti itu, cuman lebih bagus lagi kalau misalkan komponen sudah jadi tinggal dipasang, kita gosok dulu teman-teman. Nah, itu hasilnya bakal lebih bagus, lebih rapi gitu, daripada kalau udah jadi langsung digosok. Ya agak susah menggosoknya ya. Tapi kalau masih lembaran seperti ini kan digosoknya lebih kena gitu, semuanya kena gitu digosok, jadi lebih rapi. Oke, sudah beres teman-teman ya. Sekarang kita akan gosok untuk bagian depan kemejanya, sebelah kiri maupun kanan. Nah, kita gosok ya, kita rapikan, kita gosok lagi. Oke, ini bagian badannya juga ya teman-teman, digosok untuk sebelah kirinya. Kita gosok lagi teman-teman. Ini videonya udah saya cepetin ya, tapi kok kayaknya lama banget ya. Apa ya teman-teman, mesti sabar ya teman-teman ya. Nah, begini ya. Nah, cara menggosoknya seperti ini teman-teman. Kalau untuk bagian bagian badannya teman-teman digeser seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai memasang kantong teman-teman. Ini adalah bagian depan kemeja ya, bagian depan kemeja yang sebelah kiri ya teman-teman ya, sebelah kiri. Baik, sebelumnya kita rapikan dulu untuk kelebihannya. Ini lebihan kainnya teman-teman, kita rapikan. Penting pelan-pelan ya teman-teman ya. Dirapikan teman-teman. Nah, ini wajib ya, karena nanti kalau misalkan nggak digunting seperti ini, nanti dalamnya itu banyak serat-serat yang keluar teman-teman, jadi nggak bagus ya. Nanti kalau dipakai pas kita lagi
naruh duit di kantong atau kertas atau apa, nanti seratnya ikut kecabut teman-teman. Oke, sekarang kita mulai jahit kantongnya, kita pasang teman-teman. Nah, untuk cara masangnya teman-teman perhatikan dari atas ini turun ke bawah pas lengkungan ya teman-teman ya. Jadi pas pertemuan lengkungan paling lengkung teman-teman di sini. Lalu kita lihat kira-kira ukurannya 19 cm ya teman-teman, sekitar 19 cm. Kita lihat, nah ya 19 cm teman-teman. Lalu kita mulai jahit. Oke, kita ukur lagi teman-teman, 19 cm. Lalu kita letakkan kantongnya di sini. Oke, untuk jarak antara stan kancing adalah 4 cm ya. Stan kancing ke saku adalah 4 cm ya, 4 cm. Oke, kita lihat harus lurus teman-teman, jangan sampai mencong. Untuk teman-teman yang masih belajar mungkin sekali dua kali pasti mencong ya teman-teman. Jadi untuk melatih agar lurus, teman-teman harus pakai jarum teman-teman ya, pakai jarum pentul, dipasang satu-satu setiap sisinya ya, baru nanti dijahit seperti itu teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman ya cara menjahit kantongnya seperti ini. Oke, kita perhatikan teman-teman ya, seperti ini cara jahitnya. Kita jahit pelan-pelan, dipastikan lurus teman-teman, jangan sampai miring. Nah, bagian sininya harus lurus. Oke, lalu jarak antara bawah dan atas ini harus sama ya, ke stan kancingnya, ke tempat kancingnya teman-teman, harus sama. Oke, kita jahit lagi, kita putar. Jahitannya ini jahitan kecil aja ya teman-teman ya, jangan 1 cm. Oke, seperti ini, dipegang teman-teman untuk ujungnya. Lalu kita jahit, jangan ditarik dan jangan terlalu didorong, jadi ikuti alur mesin saja teman-teman. Oke, sudah tertempel teman-teman. Oke, untuk memastikan lurus atau tidaknya ya teman-teman ya, kita akan ukur jaraknya 4 cm. Lalu di sini juga sama 4 cm, ternyata sama ya teman-teman, berarti sudah lurus seperti ini. Oke, jadi nah ini bagian sininya nanti kita bartek teman-teman, jadi akan jahit ulang tapi dengan bartekan ya teman-teman ya. Barteknya nanti kalau sudah jadi semua ya teman-teman, baru dibartek. Oke, kita akan meluruskan antara kantong kiri dan kanannya teman-teman supaya tidak jomplang ya. Jadi bagaimana caranya saya akan tunjukkan ke teman-teman. Caranya adalah kita akan tumpukan dulu seperti ini untuk bagian kiri dan kanannya. Kita samakan dulu pundaknya teman-teman seperti ini, karena ini kantongnya dua kiri kanan maka jangan ada yang jomplang ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah seperti ini, kita balik teman-teman, kita balik, lalu kita paskan ke jarum sini teman-teman ya, untuk ujung kantong yang sudah kita jahit tadi ya, yang bagian kiri. Nah seperti ini. Nah ujung kantongnya kita paskan ke jarum, lalu kita tusukkan jarumnya ke seperti ini teman-teman. Nah, ditusukkan ke bagian badan yang akan kita pasang kantong untuk bagian kanannya, lalu kita akan pasang tutup kantongnya teman-teman. Jadi nanti hasilnya antara kiri dan kanannya itu lurusnya sama. Sebelumnya kantongnya kita bagi dua ya, lalu kita samakan teman-teman seperti ini tutup kantongnya. Oke, kita mulai kunci jahit.
Nah, di sini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai bengkok, harus lurus. Ya, pastikan lurus, terus yep, dikunci teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, belum pernah jahit kantong ini, masih belajar ya, pakai jarum ya teman-teman ya, pakai alat bantu. Lalu kita akan pasang saku kecilnya teman-teman. Nah, saku kecil ini ya masih ada fungsinya ya teman-teman, bukan cuma sekedar hiasan. Jadi masih bisa lah buat ngantongin catatan atau kertas. Nah, ini nanti ditempelnya di sini ya teman-teman, dipasin ya, mepet ke tutup kantongnya teman-teman. Oke, kita jahit sekarang. Nah, seperti ini, pelan-pelan. Nah, putar bajunya teman-teman, lalu dirapikan lagi, pastikan lagi supaya lurus. Iya, seperti ini ya, diputar lagi, terus yep, dikunci. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada bentuknya seperti ini. Kita bersihkan dulu sisa benangnya. Nah, nanti kan begini nih, nah kayak gini teman-teman. Tapi nanti di bawahnya itu kita akan pasang lagi satu lagi ya teman-teman ya. Nah, kita jahit lagi nanti satu lagi. Nah, satu lagi di sini nanti. Oke. Sekarang kita ambil untuk kantong, tutup kantong bagian bawahnya seperti ini. Disamakan teman-teman antara atas dan bawah ya. Dipastikan jangan sampai ada yang, nah, kita luruskan seperti ini. Nah, sudah lurus ya teman-teman. Nah, kalau kurang lurus kita geser sedikit, lalu kita jahit teman-teman. Jangan sampai mencong ya teman-teman, nanti kan ditutupnya kan atas sama bawah ditutup. Kalau nggak lurus dia nanti nggak ketemu ya teman-teman ya. Nah, nanti sampingnya itu jelek kelihatannya. Oke, kita jahit. Nah, untuk jahitan ini 1 cm ya teman-teman ya. Nah, kita potong, kita bersihkan sisa benangnya. Kita coba atas tutup, bawah tutup. Nah, hasilnya sudah terlihat teman-teman. Nah, ini dia kantongnya ya. Nah, kantongnya sangat unik ya, seperti dompet teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan stick bagian bawah teman-teman. Nah, di sini dijahit tindas ya teman-teman ya, supaya dia nanti tidak kaku, jadi nurut ke atas gitu loh. Di sini kita periksa dulu. Oke, sekarang kita stick saja teman-teman. Ini yang disetik cuman bagian bawah ya teman-teman ya. Tutup kantong bagian bawah ya teman-teman. Kalau yang bagian atas tidak usah. Ya, seperti ini. Yup. Oke. Nampaknya sudah jadi teman-teman. Oke. Untuk bagian kirinya sudah jadi, bagian kanan sudah jadi. Ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan buat kancing di sini teman-teman. Ya. Kancing. Oke. Kita akan rapikan ini benang-benangnya. Masih ada fungsinya ya teman-teman. Nah, saya lagi periksa dulu ini apakah sudah oke. Nah, untuk bagian atas tidak usah ditindas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau ditindas malah kelihatannya kurang eksklusif, kurang bagus. Nah, itu nanti kancing 2 teman-teman. Oke. Untuk bagiannya sudah selesai semua teman-teman. Sekarang kita coba ya untuk kiri kanannya apakah ada yang melenceng atau tidak. Kita lihat. Ya, begini. Wah. Pas ya, sudah pas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pastiin. Sekarang kita akan pastikan dulu. Ya, mesti
hati-hati, sabar, telaten ya teman-teman. Kalau untuk masalah bidang jahit menjahit, nah sudah kelihatannya sudah rapi ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung jahit pundaknya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau buat apa namanya di sini untuk papan pundak ya teman-teman, karena kemarin papan pundak kita belum potong, jadi ini bagian belakang ya teman-teman, nanti papan pundaknya di sini. Nah kita buat potongan seperti ini kainnya, lalu dibagi dua. Nah kita paskan di sini ya teman-teman, seperti ini. Kainnya secukupnya aja ya teman-teman ya, seperti ini. Ini kebetulan ada kain lebihan. Nah seperti ini kita paskan kiri dan kanannya, lalu turunnya nanti 11 cm ya teman-teman, turun 11 cm 11 cm, lalu oke 11 cm, lalu kita gunting dulu teman-teman bagian tangannya untuk kerung tangan ini. Lalu kita tandai teman-teman, di sini kita cekris sedikit setelah kita ukur 11 cm ya teman-teman ya. Nah, itu untuk batasan jahitan nanti teman-teman, nanti adanya di situ. Oke, sekarang kita bentuk pundaknya, samakan dengan badan belakang kemeja ya teman-teman. Nah, untuk kerungannya pun sama ya teman-teman ya. Oke, kita putar, kerungannya sama, kita putar lagi. Oke, sudah jadi. Nah seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong teman-teman, kita rapikan. Ini tadi dari pundak paling bawah ya teman-teman, ukurannya 11 cm tebal, kita tinggal luruskan saja. Oke, sudah jadi teman-teman. Lalu setelah ini kita akan pasang teman-teman ya. Antara badan depan dan belakang ini kita akan satukan untuk bagian pundaknya dulu. Aduh, saya senang ini lihat kantong ini seperti ini. Tapi sebelumnya kita akan jahit dulu kantong ininya teman-teman. Ini jahitnya jahit bantu ya teman-teman ya. Jadi langkah jahitannya yang besar, karena untuk jahit bantu aja supaya kantongnya ini, tutupnya ini tidak terbuka ya teman-teman. Kita jahit, ini jahitan bantu atau jahitan sementara, nanti kita akan buka setelah dikancing ya teman-teman. Kita jahit dulu. Yap, seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu benang-benangnya ya. Benang ini harus dibersihkan teman-teman ya, karena nanti sangat mengganggu saat kita mau menyatukan komponen yang lain. Oke, sudah dipegang. Oke, sudah kencang ya teman-teman. Sekarang kita ambil badan belakangnya teman-teman, kemeja bagian belakang kita ambil. Setelah itu kita pasang pundaknya teman-teman. Setelah itu kita ambil bagian depan sebelah kiri teman-teman ya, seperti ini. Yang ada sakunya jangan di bawah ya teman-teman, tapi di atas. Nah setelah itu itu lapisan satu belakang, lapisan kedua di depan, lapisan ketiganya. Nah ini papan pundaknya teman-teman. Oke, seperti ini caranya. Lalu kita jahit kunci dulu, dipaskan teman-teman ininya ya, jangan sampai melenceng. Jadi antara lapisan 1, 2, dan 3 bagian belakang, bagian depan, dan papan pundak kita satukan seperti ini, jahit. Sudah, lalu kita lipat dulu bagian papan pundaknya, lalu kita pasang untuk bagian depan yang sebelah kanan, sebelah kiri teman-teman, seperti ini.
salah nyebut kadang kanan kadang kiri ya, mohon dimaklum ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita satukan, jangan sampai ada yang panjang sebelah teman-teman. Di sini harus hati-hati ya. Oke, sekarang kita jahit, kita samakan ya, jahitannya 1 cm aja ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita potong bagian lehernya, jahitan bagian leher. Oke, nah seperti ini nanti teman-teman jadinya. Nanti untuk bagian papan pundaknya kita lipat ke belakang, lalu kita akan jahit ya teman-teman. Tadi ada yang sudah ditandai yaitu 11 cm, nanti disitulah kita akan jahit teman-teman. Lalu kita lipat teman-teman ya, kita lipat ke dalam. Nah seperti ini, kita lipat, kita rapikan dulu, kita lipat 1 cm teman-teman, dilipat, lalu kita mulai jahit ya, seperti ini. Oke, pelan-pelan teman-teman. Itu untuk kerungnya ya, untuk kerungnya disamakan betul-betul ya teman-teman ya, betul-betul kayak orang Malaysia ngomong ya, betul ya, seperti ini. Ini jangan sampai ada yang lembung teman-teman ya, jangan sampai ada yang lembung, jadi harus dirapikan rata antara badan belakang kemejanya dengan papan pundaknya. Oke, ada masalah sedikit. Sekarang kita akan lanjutkan. Oke, kita lipat. Oke, kita jahit lagi. Yap, ya sudah selesai. Kita bersihkan benangnya. Bagian dalamnya juga kita bersihkan teman-teman, seperti ini. Oke, lalu ini yang lebih kayak gini kita potong aja ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang dirimbas ya, dirimbas atau dirapikan lagi. Oke, untuk bagian pundaknya sudah tersambung antara bagian depan kemeja dan bagian belakang. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita akan pasang tangannya ya teman-teman ya. Nah ini bagian yang sangat krusial ya, termasuk yang krusial teman-teman, jadi perhatikan. Oke, bagaimana cara pasangnya teman-teman, silahkan perhatikan video ini ya teman-teman ya. Seperti ini, antara bagian depan dan belakang jangan sampai tertukar ya teman-teman, sudah ditandai ya. Oke, nah caranya ini, yang bagian ini kita tarik sedikit, kita tarik, yang bagian atasnya, bagian tangannya kita dorong sedikit teman-teman ya, supaya nanti hasilnya juga bagus, rapi. Nah, untuk bagian depan dan belakang kerungan bagian tangan ini beda ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang perbedaan antara bagian depan dan belakang tangan ini, silahkan tonton video saya, cara pembuatan pola, tutorial pembuatan pola untuk bagian tangannya ya teman-teman ya, bagian saku dan tangan. Kemarin saya buat video itu, silahkan teman-teman cek aja di video saya. Nah di sini kita harus hati-hati teman-teman. Nah, kita samakan pelan-pelan. Nah apakah pas? Oke, ternyata pas ya teman-teman ya. Nah, kita jahit lagi terus. Oke, sudah. Nah ini pas banget ya teman-teman, jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, pas. Berarti memang polanya tepat ya teman-teman ya. Nah dan kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kalau ditarik itu nanti di sininya dia, kalau bagian sininya kerut, berarti memang nggak pas ya, nggak cocok ya teman-teman ya, antara tangan dan badannya ya teman-teman. Tapi karena ini pas, berarti ya hasilnya juga lumayan ya, bagus ya gitu ya. Tidak ada yang mengkerut teman-teman. Oke, sekarang kita kita akan jahit untuk bagian kanannya teman-teman, bagian kanan.
Oke, ini sudah ditandain ya, mana depan mana belakang teman-teman. Jadi biar nggak kebalik gitu ya. Oke. Ya. Yuk. Kita mulai pasang teman-teman. Kita jahit kunci dulu untuk bagian ujungnya. Seperti biasa ya teman-teman, untuk bagian bawah yang bagian badannya kita agak tarik sedikit. Nah, untuk bagian atas kita dorong sedikit. Caranya jahitnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian atasnya ini maksud saya bagian tangannya ya teman-teman ya, untuk pola tangannya ya. Ini pola tangannya jangan ditarik teman-teman. Kalau ditarik nanti dia malah pas udah jadinya itu agak ngerut ya teman-teman ya. Jadi jangan ditarik. Oke, ini tangan ini bagian tangan ini bagian yang serong teman-teman, bagian kain yang serong, jadi mesti hati-hati. Oke, sudah jadi ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman, kita merapikan seperti ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, untuk tangannya sangat rapi ya teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang kita obras ya teman-teman ya, untuk bagian sininya. Sudah, setelah kita obras sudah jadi teman-teman, lalu kita akan jahit bagian sisinya teman-teman. Bagian pinggirnya ini kita satukan teman-teman. Kita mulai jahit dari tangan ya teman-teman. Kita paskan dulu, kita jahit kunci ya teman-teman. Sini kita jahit kunci dulu. Oke, lalu kita samakan di sininya ya teman-teman, antara ini dan yang ini. Depan dan belakangnya kita samakan seperti ini, jangan sampai melenceng ya teman-teman. Kita samakan. Ini kalau nggak sama teman-teman, nanti dipakainya ngecitet ya, nggak enak di situ. Oke, pelan-pelan. Yap, kita pastikan lagi agar ketemu ya antara badan depan dan belakangnya. Ya, seperti ini, pelan-pelan. Ini ada yang nyangkut ya teman-teman. Oke, sudah, tinggal kita lanjutkan ya teman-teman. Serut. Yap. Oke, di sini kita kunci teman-teman untuk bagian ketiaknya ya, supaya kuat, karena ketiak ini bagian yang akan aktif ya untuk gerakan tangan teman-teman, jadi harus dikunci biar nggak cepat robek ya. Jadi terus sampai bawah lalu kita kunci seperti ini. Oke, tinggal kita jahit lagi untuk sisi yang lainnya teman-teman, sisi satunya lagi ya, seperti ini. Kita samakan ya, seperti ini. Mungkin ada ya teman-teman yang sebagian dari teman-teman yang menjahit bagian sisi ini dimulai dari bawah teman-teman ya, sebetulnya sama saja. Kalau untuk bagus mungkin memang dari bawah ya teman-teman ya, cuman ya kalau saya biasanya pakai ya dari atas ya, untuk lengan sambungan seperti ini. Kalau lengannya ngolong atau body dulu yang jadi, setelah itu kita jahit tangannya, mungkin saya jahit bagian badan itu dari bawah. Oke, sudah jadi seperti ini. Yap, kita lihat lalu kita lihat lagi, kita pastikan oke, sudah rapi, lalu kita obras teman-teman.
Oke, sekarang kita akan obras ya. Kita obras. Aduh, kameranya agak bergetar, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena emang saya naruh kamera ini di mesinnya teman-teman. Di mesinnya naruh kameranya. Oke, kita geser dulu deh. Nah, seperti ini. Ya. Melihat tutorial ini jangan terlalu ini ya teman-teman ya. Maksudnya teman-teman bisa berkreasi mana yang cara yang lebih mudah ya. Tidak usah terpaku harus saya melakukan ini, teman-teman harus itu. Jadi teman-teman silahkan. Ini lalu bawahnya ini ya teman-teman ya, bawahnya ini diobras ya, atau bagian bawah kemejanya atau yang biasa disebut kaki kemejanya teman-teman. Kita obras. Oke, ini kameranya udah nggak goyang ya teman-teman. Siap. Setelah itu kita akan jahit bagian bawahnya teman-teman. Kalau orang-orang konveksi atau orang yang biasa di garmen itu sebutnya ngaki teman-teman. Ngaki itu maksudnya menjahit bagian kaki atau bagian bawah ya. Ini lebih polanya ini 5 cm teman-teman, tapi kita akan jahit saja di sini 3 cm ya teman-teman. 3 atau 2,5 cm ya teman-teman ya. Saya pakai 2,5 cm aja. Supaya apa? Supaya saya lebih senang agak panjang ya kemeja teman-teman. Nah, di sini saya pakai 2,5 cm. Oke. Seperti ini. Kalau mau pas berarti pakainya 5 cm ya teman-teman. Cuman terlalu pas teman-teman. Jadi kalau terlalu pas nanti saat kita pakai celana ingin rapi lalu ingin dimasukkan itu kurang bagus teman-teman ya. Jadi harus agak panjang sedikit. Untuk panjang kemeja ini teman-teman bisa berkreasi sendiri lah. Jangan terlalu terpaku dengan pola teman-teman ya, malah nanti akan menjerumuskan kita. Jadi kita tuh harus berkreasi sendiri, pengembangan sendiri. Jadi pola yang ada itu cuma sebagai patokan dasar teman-teman. Jadi pengembangannya ada pada kita, hasil jahitan yang rapi juga ada di tergantung pada kita sendiri ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kita rapikan. Oke. Ya, jangan sampai melintir ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita pegang, lalu kita dorong teman-teman sedikit seperti ini. Ya. Untuk bagian atas jangan ditarik teman-teman. Bagian bawah ya mengikuti alur dari mesin aja ya teman-teman. Ini kalau sudah sampai sini kita pegang saja ujungnya supaya nanti rata ya, supaya rata antara jahitan lipatan dengan bahannya. Oke, sudah sampai di sini teman-teman. Kunci. Oke, sudah jadi teman-teman. Untuk bagian depan, belakang, tangan, saku, bagian bawah kita sudah satukan semua. Nah, ini sudah hampir jadi. Nah, nanti kita lihat hasilnya teman-teman seperti apa. Kita tinggal pasang kerah teman-teman ya. Untuk kerah nanti di video selanjutnya teman-teman ya, karena waktunya sangat terbatas teman-teman. Jadi untuk bagian kerah ini juga lumayan krusial teman-teman. Jadi nanti ya saya bikin video untuk selanjutnya. Sekarang kita akan coba. Oke, seperti inilah teman-teman ya hasilnya setelah kita jahit. Lalu kita coba teman-teman. Untuk kantongnya kita periksa. Berarti tinggal bagian kerahnya ya teman-teman yang belum di pasang teman-teman. Nanti kita akan buat besok teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.